Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Gemini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temui dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat ya. Amin. Nah, Gemini kali ini mari mau ngajak kamu semua, ayo kita reading santai dulu, kita cari tahu tentang sosok seseorang yang menganggap bahwa diri kamu itu Gemini spesial banget gitu ya. Jadi ibaratnya ini adalah seseorang yang menjadi pemujanya kamu. Nah, ini siapa dia orangnya? Boleh jadi ini seseorang dari masa lalunya kamu, walaupun pada kenyataannya hari ini kamu tidak lagi terhubung bersama dengan dia. Jelas saja karena ada 1-2 alasan yang kemudian membuat kalian berpisah gitu ya. Tapi percayalah bahwa ingatan dia tentang siapa sosok dirimu itu masih kuat sekali membekas gitu. Nah, atau ini orang sebenarnya sudah hadir dalam kehidupannya kamu, entah kamu sadari bagaimana gerak batinnya ke kamu ataupun tidak gitu ya. Nah, atau ini bisa jadi seseorang yang segera akan datang dalam kehidupannya kamu gitu ya. Kapan orang ini datang, entahlah, bisa 1-2 hari berikutnya sejak kamu ngeliat video ini, bisa 1 tahun, 2 tahun berikutnya, entahlah gitu ya. Yang jelasnya, jika pembacaan ini beresonansi terhadap dirimu, orang ini akan segera datang, gitu kan. Nah, untuk membuka reading ini, kita tarik 3 kartu dulu yang menunjukkan bagaimana energinya dia terhadap kamu. Oke. Iya. Ya, jadi ini orang akan ngejar-ngejar kamu, gitu ya. Ini memang seseorang yang kalau mari katakan dia kayak punya keinginan besar untuk tanda kutip memiliki kamu Gemini, gitu ya. Jadi rasa penasaran di dalam dirinya itu yang kayak mendorong dia harus bisa kenal sama kamu gitu ya, harus bisa punya hubungan intim, hubungan intens dengan dirimu gitu ya. Jadi mungkin awalnya kamu nggak sadar tentang orang ini gitu ya. Atau bisa kayak gini, ini drama pertemuan kalian. Kamu ada di suatu lokasi dengan dia, ketika dia ngelihat kamu, dia langsung kayak penasaran, ini orang siapa gitu ya. Langsung dia cari tahu tentang siapa kamu. Nah kayak gitu ya. Bahkan nyari kamu ke sosial media, nanya-nanya ke orang. Nah gitu. Yang jelasnya ini kelihatan banget ini orangnya gitu. Jadi dia itu bukan yang kayak secret admirer-nya kamu, enggak. Tapi dia akan segera menunjukkan dirinya ke kamu. Bahkan mungkin dia akan berani untuk ngajak kamu kenalan di tempat itu, gitu, di saat itu, gitu ya. Walaupun mungkin kalian ini, misalnya dia ngelihat kamu dari sosial media, langsung dia add friend sama kamu, gitu loh. Ya, langsung dia minta pertemanan, melayangkan pertemanan ke kamu, gitu ya. Dan kalau mari lihat dari energi kartu ini, kamu agak sedikit sulit. Dan sulit banget bahkan ini ya, untuk membuka dirinya kamu ke dia. Jadi ada penolakan-penolakan di awal-awal, tentu saja ini orang siapa gitu kali kamu ya Gemini ya. Ini orang siapa kok tiba-tiba minta pertemanan, kok tiba-tiba datang mau salaman gitu ya. Ada yang kayak mari lihat kamu itu kayak yang agak bikin jarak dengan dia gitu ya. Tapi yang jelasnya, seberapa besar kamu menolak dia, itu justru bikin dia ingin punya keinginan semakin kenal sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Bisa kayak gitu dramanya. Atau justru sebaliknya, ternyata kamu yang melakukan hal seperti yang Mari sampaikan tadi gitu ya. Dia agak defensif ke kamu. Padahal kamu sudah datang gitu ya, padahal kamu sudah hadir di hadapannya dia. Ada drama-drama yang model kayak gitu. Tapi yang jelasnya, nanti walaupun dia menolak kamu di awal, tetapi dia kemudian merasa bahagia ketika dia punya koneksi yang baik bersama dengan kamu Gemini gitu ya. Tapi energi yang paling kuat adalah
dia yang ngejar-ngejar kamu, dia yang habis-habisan bahkan di sini ya, habis-habisan ngejarin kamu gitu. Mau dia tuh cepat dari perkenalan langsung masuk ke hubungan yang lebih dalam lagi gitu ya. Oke, jadi dia ini kayaknya nggak tipe basa-basi dengan kamu, tidak gitu ya. Oke, jadi bisa ini cinta pada pandangan pertama, bisa ketertarikan pada pandangan pertama gitu ya. Oke, sekarang kita akan tarik 4 kartu yang menggambarkan siapa sih sosok dirinya kamu di mata dia, Gemini. Kok sampai sebegini gebetnya orang ini ya ke kamu. Ayo kita lihat dulu energi dia, energi kamu. 4 kartu. Oh iya, kamu di matanya dia orang yang mencolok ya. Maksudnya gini, nggak mungkin ada orang yang tidak menyadari keberadaannya kamu, tidak menyadari kehadirannya kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh bisa dia tangkap orang yang berbeda gitu ya. Mungkin kamu tidak memaksakan diri kamu untuk memakai pakaian bling-bling lah, pakai aksesoris yang mencolok lah, makeup riasan wajah yang kayak gimana lah, dempul sana dempul sini. Tapi dengan kamu yang apa adanya, itu kayak pancaran auranya kamu itu udah kenceng banget, sudah kuat sekali di sini gitu ya. Nah, jadi tidak mungkin kamu itu akan terlewatkan gitu. Misalnya gini, di tempat keramaian kita nyisir mata kita gini ya, lihat keramaian itu langsung kayak itu siapa ya, nah kayak gitu ya, itu siapa ya. Jadi dia kayak bisa ngelihat kamu itu di antara kamu itu kayak berlian di antara tumpukan batu. Nah, kira-kira kayak gitu, beda sendiri, lain sendiri. Nah, dan itu satu. Dan kemudian dia ngelihat bahwa kamu ternyata orang yang sangat menyenangkan gitu ya. Kamu orang sangat menyenangkan dan kayaknya mudah bisa deket sama kamu gitu. Karena di sini kalau menurut dia kamu nggak terlalu jaim sampai menyebalkan gimana gitu ya, enggak. Iya, tetap kamu akan menjaga kita katakan marwah, menjaga diri kamu dengan baik gitu. Tetapi bukan dalam artian kamu mengeksklusifkan diri kamu dan melihat orang lain itu dengan lebih rendah gitu ya. Dia melihat kamu tidak di sana. Jadi dekat gaul sama kamu itu enak gitu, itu asik banget gitu ya. Jadi ketika kamu ada, itu kayak suasana itu bisa hidup gitu ya. Mungkin dia kesulitan mencari kata-kata untuk bisa menyambung dengan dirinya kamu, tapi dia melihat bahwa kamu justru bisa mencairkan suasana gitu ya. Jadi dia nggak muter otak untuk bahas apa ya supaya bisa ketemu dengan Gemini gitu kan, nggak kesana dia. Nah, jadi kamu itu kayak supel, ramah ternyata gitu ya. Dan kemudian kamu itu kayak nggak pakai topeng banyak-banyak, kamu hadir dengan apa adanya gitu kan. Orang nyaman sama kamu, orang bisa ketawa ketika dengan kamu gitu ya. Jadi kamu orangnya rame kayak gitu. Jadi nggak ada cerita kayak kaku sama kamu, itu nggak ada. Nah, kayak gitu ya, nggak ada. Dan kemudian dia melihat bahwa jangan-jangan kamu ini orang yang memang populer ya, gitu kan, karena ada di dalam diri kamu itu yang membuat orang lain kayak penasaran sama kamu, ingin dekat. Bukan hanya sekedar penasaran, tapi justru ingin dekat dan ingin menjadi sahabatnya kamu gitu. Jadi dia melihat bahwa kamu akan dikelilingi oleh orang-orang banyak gitu. Jadi kayak tidak introvert gitu. Kamu tahu meletakkan dirinya kamu di mana saat harus berbaur dengan orang, di mana ya memang momen untuk sendiri gitu ya. Nah, di sana. Dan kemudian tadi obrolan-obrolan dengan kamu itu kelihatannya ringan gitu. Kelihatan ringan, santai, kamunya lucu gitu ya. Secara juga kamu tuh menarik kayak gitu. Jadi nggak mungkin kamu itu akan dilewatkan. Nah, gitu ya. Nah,
Kemudian untuk beberapa kalian di matanya dia tuh raja dan ratu pesta ya. Suka dikelilingi oleh orang banyak gitu. Tapi dikelilingi oleh orang banyak untuk membentuk suatu suatu waktu yang berkualitas kayak gitu, bukan hanya sekadar hahaha hihi nggak ngerti untuk apa gitu ya, tapi ya adalah nilai-nilainya gitu ya, bahagia tapi bahagianya itu lebih kayak terkontrol yang kayak gitu ya. Nah di sana senang-senang boleh gitu, tapi bukan yang senang-senang sampai gimana gitu ya. Nah kemudian dia melihat bahwa kamu punya karisma itu kuat sekali gitu ya. Makanya tadi Mari katakan di awal, dia bisa melihat bahwa pancaran dirimu itu kuat banget gitu ya. Jadi karisma kamu kuat sekali, kelihatan kamu tuh orangnya yang berkarakter, walaupun kelihatan kamu tuh tidak kaku gitu ya. Ada orang tuh kan berkarakter dan saklek banget gitu. Nah dia tidak melihat itu kualitasnya ada di kamu gitu ya. Jadi kamu menjadi diri kamu sendiri, tetapi kamu tidak membenturkan dirinya kamu dengan orang-orang lain. Nah kira-kira gitu, jadi mudah kamu diterimanya gitu ya. Nah untuk beberapa di kalian barangkali memang agak sedikit pemarah ya, agak sedikit mudah terpancing emosinya, walaupun pada akhirnya kalian dengan mudah untuk melupakan itu gitu ya. Kalian lupakan, gak ada cerita memaafkan atau apa, tapi langsung lupa aja gitu. Jadi nggak yang kayak drama-drama gimana gitu ya. Nah di sana. Nah kemudian kamu itu tipe orang yang kayaknya perlu dijumpai ketika dia punya pertanyaan. Nah kayak gitu ya. Misalnya, apa harus aku lakukan ya? Nah, dia kayak ngerasa bahwa kamu tuh akan ngasih saran yang baik, tapi dengan penyampaian yang enak juga, gitu. Penyampaian yang santai. Nah, di sana ya. Nah, kemudian dia melihat bahwa kamu tuh orangnya banyak pengalaman. Tentu kayak gitu. Jadi, posisi kamu yang sekarang ini, gitu ya, apa pencapaian kamu sekarang ini itu memang hasil dari kerja kerasnya kamu berdasarkan pengalaman jatuh bangunnya kamu. Nah gitu. Dan dia melihat bahwa gini dia bilang, kamu tuh nggak ada gaya-gaya sok-sokan bos-bosnya kayak gitu ya, walaupun mungkin kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu pamerkan gitu ya, tapi itu tidak kamu lakukan gitu. Kamu bisa humble, walaupun kadang-kadang kamu cerita juga tentang pencapaian diri kamu, tapi itu tujuannya dia lihat untuk memotivasi orang, bukan hanya kayak nunjukin ini lo gue keren gitu, bukan hanya di situ, tapi ada nilai-nilai yang kamu tonjolkan untuk nge-mood buster orang kayak gitu ya, memotivasi orang, menyemangati orang. Nah kayak gitu, itu ada di kamu. Dan dia melihat energi kamu untuk ngomong, untuk membuka cakrawala orang itu sangat wow sekali gitu ya. Jadi ini ibaratnya kayak kamu tuh ngomong seolah-olah berorasi gitu kan. Wah ini dalam ini bahasanya ya, ngomong tuh keras, lantang, seolah-olah tadi berorasi, tapi ya namanya orasi ya, membakar semangatnya orang. Nah kayak gitu ya. Dan secara penampilan dia melihat penampilan kamu itu bagus sekali gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu cukup fashion, tentu saja dengan cara dan gayanya kamu gitu. Kamu nggak yang ikut-ikutan, misalnya temennya kamu itu pakaiannya misalnya model kayak gimana gitu ya, kamu sadar itu model ada seperti itu, modenya seperti itu, tapi dia melihat bahwa kamu akan main dengan diri kamu gitu ya, dengan stylenya kamu sendiri. Nah itulah salah satu yang bikin kamu itu berbeda dari orang kebanyakan. Nah
Kemudian dia bisa melihat kamu antusias terhadap kehidupan, kamu mungkin sedikit agresif juga, gitu ya. Kamu apa dibilangnya, antusias, agresif, dan kamu itu karena apa gitu? Karena kamu tuh dia lihat fleksibel ya, energi kamu itu dinamis, dan kamu mudah sekali untuk beradaptasi dengan suasana baru gitu ya. Jadi dalam misalnya kamu bertemu sama seseorang yang baru, itu mudah sekali kamu masuknya kayak gitu ya, atau mudah sekali kamu membiarkan orang masuk dalam hidupnya kamu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi beradaptasi gitu ya, fleksibel di sana. Dan kamu tidak berusaha untuk menggiring orang sesuai dengan dirinya kamu. Tidak. Kamu di sini kayak berjiwa bebas. Kamu akan membiarkan orang seperti apa adanya orang gitu ya. Dan kamu akan seperti apa adanya kamu. Jadi kamu itu punya pemikiran, punya tingkah laku yang berbeda dari kebanyakan, dan kamu tidak takut untuk menonjolkan diri kamu di dalam hal itu. Gitu ya. Jadi bukan hanya kayak sekedar ikut-ikutan, ikut arus kayak gitu ya. Oh, tidak. Ya, tidak. Nah, kemudian dia bisa melihat bahwa kamu dengan mudah bisa membahagiakan, tapi dengan mudah juga kamu bisa menghancurkan orang, gitu ya. Membahagiakan ataupun membuat orang hancur terpuruk dalam kesedihan, itu kamu bisa, gitu. Ya, jadi itu kayak lagu tangan kanan madu, tangan kiri racun. Nah, jadi segampang itu kamu, gitu ya. Segampang itu kamu bisa kayak obrak-abrik hidup orang. Walaupun pada kenyataan sebenarnya kamu nggak suka ya. Misalnya gini, kamu tuh nggak mau lah bikin orang itu menderita gitu. Tapi pada kenyataannya kamu memiliki kedua kemampuan ini yang sama besar. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ya, dia melihat bahwa kamu adalah salah satu orang yang paling sukses untuk bikin dia merasa tidak berharga. Nah, seperti pembacaan Mari tadi di awal ya, jangan-jangan dia udah ngejar kamu tolak dia, gitu kan? Kamu tolak dia dalam hal asmara gitu misalnya ya. Jadi kamu misalnya tembak dia untuk jadi kekasihnya kamu, dia udah ungkapkan perasaannya dia ke kamu. Tapi kamu tuh yang kayak nganggap itu hanya sekedar saja gitu ya. Jadi kamu berhasil, salah satu orang yang berhasil bikin dia patah hati di sini, gitu ya. Mana keinginan sudah besar, ibaratnya itu keinginan yang nggak kesampaian gitu ya dengan kamu. Nah, jadi akhirnya apa? Dia stres, dia depresi gitu kan. Nah, kemudian dia bisa melihat bahwa kamu tuh kalau ngomong bisa jadi juga entah kamu sadari ataupun tidak, entah kamu nikmati ataupun itu hanya sekedar keluar aja, tapi bisa bikin orang juga apa ya, ketohok gitu loh ya. Jadi omongan kamu itu tajam, tapi belum tentu itu hanya sekedar apa ya, untuk nyakitin orang, enggak. Tapi kamu ngomong itu jujurnya itu ya apa adanya. Nah, kayak gitu ya. Kamu jujur apa adanya, dan mungkin beberapa di antara kalian memang agak sedikit kritis ya, bahwa apa ini masih yang pakai prinsip apa itu namanya, kritik sebagai cara untuk mengkoreksi gitu ya, kritik membangun. Nah, yang model kayak gitu, dia melihat kamu masih pakai prinsip yang seperti itu, kritik membangun gitu ya. Nah, kemudian dia melihat bahwa kamu itu sebenarnya orang yang apa ya, pemikir yang keras gitu, cenderung barangkali overthinking gitu ya, overthinking. Jadi mungkin pemikiran kamu itu masih sering melompat ke masa lalu gitu ya, dan resah tentang masa depan. Walaupun kalau dia lihat sebenarnya hidup kamu itu harusnya mudah gitu ya, karena kamu
adalah seseorang yang berani mengejar gitu ya, berani mengejar maunya kamu, berani ngejar keinginannya kamu gitu. Dan dia melihat bahwa kamu berani menghadapi lika-liku kehidupan gitu ya, walaupun ya pada ada masa-masanya kamu kelihatan terpuruk, jatuh gitu ya, tapi rasa optimis di dalam dirimu itu yang kemudian bikin kamu bangkit lagi gitu. Jadi antara kebahagiaan dan penderitaan di dalam dirinya kamu, mungkin itu kelihatannya sama besar gitu ya, di mata dia gitu, sama besar. Ada mungkin luka batin yang pernah kamu alami tentang relationship bersama keluarga kah, atau tentang urusan percintaan kah gitu ya. Tetapi dia melihat bahwa itu masih membekas banget di dalam dirinya kamu gitu ya, membekas banget dalam dirinya kamu. Jadi mungkin untuk beberapa di antara kalian Gemini itu kalian akan cerita ke orang-orang gitu ya, bahwa kamu pernah punya kehidupan yang tidak baik-baik saja, tapi pada kenyataannya kamu bisa melalui, kamu bisa melampaui itu. Cuman ketika kamu ngomong itu ya, kamu ngomong tentang satu fase kehidupan kamu itu dalam posisi di bawah, itu yang kemudian juga membekas di ingatannya dia, membekas di kepalanya dia gitu ya. Jadi ketika kamu ketus ke orang, dia melihat jangan-jangan itu hanya karena lukanya kamu itu sedang apa ya, meradang. Nah gitu, tersentil lukanya kamu itu, sehingga secara otomatis kamu akan kayak ngomong lantang ke orang, kamu ngomong tajam ke orang. Nah kayak gitu ya. Dan kemudian kadang-kadang dia ngelihat gini, mungkin kamu mau dan bisa saja jatuh ke arah yang salah gitu ya. Kamu jatuh dan bergerak menuju ke arah yang salah di sana ya. Kamu bisa saja mengikuti satu panduan yang keliru. Bisa seperti itu. Kadang-kadang mungkin dia ngelihat gaya hidupnya kamu itu secara pergaulan itu ada yang agak sedikit kurang tepat untuk kamu. Tapi itu tentu saja dari kacamatanya dia gitu ya. Nah di sana. Dan apalagi nih, secara penampilan ya kamu luar biasa di matanya dia ya, energik gitu, pokoknya menarik banget lah. Kamu itu menarik banget, terlepas dari sisi gelap yang juga kamu miliki. Namun orang ini juga bisa melihat dari sisi kebaikannya kamu, betapa enjoy-nya kamu terhadap apapun itu model-model kehidupan yang sedang kamu jalani, yang sedang kamu alami. Nah, di sana ya. Oke, sekarang kita lihat dulu kayak gimana sih orang ini yang sesungguhnya gitu ya. Oke, 4 kartu yang menggambarkan dia. Kamu pintar, banyak akal gitu ya. Kamu tipe pemberani, kamu tipe yang melakukan perubahan-perubahan ya. Mungkin di lingkungan persahabatan pun kamu adalah salah seorang yang kayak merombak budaya-budaya. Kayak gimana sih pergaulan dulu gitu ya. Misalnya ada pergaulannya yang nggak oke di antara kalian. Dia melihat bahwa kamu adalah salah seorang yang kayak bilang, wah ini kita nggak boleh kayak gini lagi nih. Nah kayak gitu ya. Oke, ya, jadi mungkin kalian mengalami satu peristiwa kehidupan yang kurang lebih sama, gitu ya, kurang lebih sama. Nah, jadi kalau mari lihat begini, ini orang sebenarnya berorientasi kepada perasaan, gitu ya. Dia enggak yang hanya ngikutin pikirannya saja, tetapi dia juga mengkonfirmasi ke hatinya, gitu. Kalau aku melakukan ini, apakah yang aku lakukan ini bikin orang sakit ya? Bikin orang terluka ya gitu ya. Nah, makanya tadi Mari bilang kamu adalah salah seorang yang berhasil untuk mematahkan hatinya gitu ya. Dia merasakan penolakan, itu salah satunya dari kamu.
Nah, di sana ya. Dia depresi itu salah satunya tuh kamu pelakunya gitu. Karena ini tadi dia sensitif sebenarnya orangnya ya, mudah terlukai hatinya gitu. Mudah terlukai banget ini hatinya. Nah, karena gini, mungkin dia agak sedikit punya kenaifan karena dia punya kenaifan bahwa ketika dia berbuat baik ke orang, pasti orang itu akan membalas kebaikan juga ke dia. Nah, gitu ya, dia punya sangkaan demikian. Padahal ya belum tentu, gitu ya kan? Belum tentu juga kenyataannya seperti itu. Karena ini kan macam-macam ini model-model manusia ini, dan macam-macam juga cara berkat yang datang ke kita. Kita tolong si A, nggak taunya nanti pertolongan untuk kita datang dari si Z, kan kira-kira kita ya. Nah, tapi kemudian dia adalah orang yang sebenarnya ini lembut banget, gitu ya, lembut banget. Sisi kekanakan, sisi polosnya dia itu, ya ini masih kuat sekali sisi polosnya dia. Jadi kalau dia mengambil keputusan gitu ya, dia lebih mementingkan soal kenyamanan daripada benar ataupun salah. Nah gitu. Ya. Jadi dia lebih kayak ini bikin orang sakit nggak ya? Nah, dia lebih ke situ. Dan orang ini kalau Mari bilang sebenarnya dia kalau ngasih apa-apa itu tulus gitu ya. Dalam hal memberi sebenarnya dia itu tulus, cepet banget untuk ngasih sama orang itu, dia cepet banget. Nah kayak kita, walaupun tadi Mari bilang di ujung-ujungnya bisa jadi dia akan ngerasa kayak sedikit kecewa terhadap fakta keadaan kayak gitu ya. Nah kemudian ini orang biasanya tadi ya lembut banget gitu ya, dia lebih mementingkan kenyamanan orang lain daripada kenyamanan dirinya sendiri gitu. Dan mungkin ini orangnya introvert, berbeda dengan kamu. Kalau kamu itu kan antara introvert sama extrovert gitu ya, tapi kalau orang ini benar-benar ini Mari bilang introvert gitu, karena dia selalu butuh waktu untuk nge-charge energi dia sendiri. Dia lebih nyaman kalau ada di circle yang kecil daripada circle yang besar. Jadi ketika orang ini ngejar kamu, tentu saja itu apa ya, ada kayak dorongan keharusan di dalam dirinya sehingga dia tidak menjadi diri dia yang biasanya gitu kan. Dia berubah jadi orang yang agresif terhadap kamu, ngejar kamu soalnya. Dari yang biasanya dia tipe menunggu di sini, lihat ini ya. Kartu dia lebih banyak menunggu, tapi ketika dengan kamu dia yang lebih antusias di awalnya gitu ya, dia yang lebih proaktif di awalnya. Nah gitu ya, gitu. Nah kemudian orang ini kalau ngasih itu bukan ngasihnya itu karena aku nggak pakai ini, udah aja lah tak kasih sama orang. Tidak, dia lebih kayaknya yang kumiliki ini dibutuhkan oleh dia dah. Ya udah aku kasih aja. Nah, itu dia ya, itu dia. Nah kemudian orang ini seneng banget ngeoleh-olehin orang ya. Misalnya dia namu kemana gitu ya, dia nggak enak hati tuh kalau dia hampa aja nggak bawa buah tangan apa gitu ya. Kayaknya harus gitu. Walaupun nominalnya itu tidak berharga untuk kita, tetapi menurut dia aku ngasih ini karena aku tulus gitu. Aku ngasih ini karena aku mau membahagiakan orang. Nah, kira-kira kita ya. Dan ini juga penyayang gitu ya. Penyayang, dia seneng sama anak-anak gitu ya. Respect terhadap orang tua kita. Nah, di sana ya. Mungkin kalau secara keuangan entahlah gitu ya. Secara keuangan entahlah apakah dia orang mapan ataupun tidak gitu. Tetapi dia lebih kayak mementingkan kualitas hati gitu loh. Lebih dia mementingkan kualitas diri daripada hanya sekedar materi gitu. Jadi nggak usah heran kalau dia bukan siapa-siapa gitu ya. Dia tidak punya jabatan yang tinggi atau dia tidak punya simpanan uang yang banyak gitu kan. Tetapi
kasih sayang di dalam hatinya itu yang lebih memancar ke dia, dari dia gitu ya, lebih memancar dari dia. Jadi mungkin ini ada gaya-gaya old soul-nya juga ya, ada gaya-gaya jiwa tuanya juga. Jadi memang jiwa tua itu nggak terlalu terlibat terhadap dinamika dunia. Jadi dia lebih kayak ke arah spiritualnya gitu, spiritualnya yang lebih tinggi gitu ya. Sudah cukup untuk dia, sudah. Bukan dalam artian ini akhirnya miskin papah, tak berguna gitu ya, enggak. Tapi dia hidup itu sesuai dengan kecukupan saja. Kayak gitu ya, sesuai dengan cukup saja. Dan mungkin orang ini kalau diajak ngomong nggak terlalu bisa terbuka ya. Bukannya dia tidak mempercayai orang, tapi dia lebih senang menyimpan tentang diri dia untuk dia aja. Nah gitu ya. Jadi dia tuh nggak akan bilang tentang masa lalu dia kayak gimana gitu ya. Apa yang menjadi keresahan dia, apa yang menjadi kegalauannya dia. Kalau Mari bilang mungkin dia cenderung tidak akan ngomong itu. Dia lebih kayak, ya ini hidupku, ya udah untuk aku sendiri aja. Nah kira-kira gitu. Tapi kalau dia bahagia, kepingin cepat bagi sama orang. Gitu ya. Jadi kalau kamu ngelihat dia ini diam-diam saja, dia kayak berusaha menghindar dari kamu, belum tentu dia sedang berusaha untuk ada yang aneh-aneh yang dia sembunyikan, yang dia tutup-tutupi gitu ya, ada kecurangan yang sedang dia lakukan dan kemudian dia tutupi dari kamu. Oh tidak. Tapi dia lebih kayak mau menuntaskan persoalan dia itu dengan sebijaksana menurut dia. Gitu. Orang ini soalnya agak ini apa dibilangnya? Ini agak bijaksana ini orangnya, ya. Memang bijaksana orangnya. Jadi pembawaan dia itu pun tenang sehingga dia nggak mau bikin orang lain tuh mikir juga atas apa yang sedang dia hadapi, gitu ya. Jadi memang dia akan banyak mengambil jarak dari kamu, gitu. Tapi tadi bukan artinya ini orang mau mempermainkan kamu gitu ya. Oh, enggak di sana. Sekiranya pun dia mau mempermainkan kamu, tapi nanti dirinya sendiri juga akan mengingatkan dia. Jadi dia tuh nggak butuh nasihat dari luar karena kekuatan batinnya ini nanti yang akan menuntun dia, yang akan ngasih tahu, yang menghidupkan alarm, kamu sedang melakukan kesalahan loh gitu. Nah akhirnya dia, oh iya ya, tersadar dia. Jadi akhirnya tadi niatan dia untuk mempermainkan, akhirnya enggak. Tapi kecenderungan sih dia nggak mau ya. Dia nggak mau bikin orang kayak ngerasa hancur, patah kayak gitu ya. Dia cenderungnya itu nggak mau. Nah di sana ya. Dan itu tadi mungkin dia ini memang seorang guru spiritual ya. Gitu. Atau dia memang sedang berjalan ke memang perjalanan sunyi itu tadi, perjalanan spiritual itu tadi. Gitu. Memang kalau orang-orang spiritual ini apalagi nggak usah. Orang spiritual ini pasti dia akan kelihatan berbeda. Gitu. Akan kelihatan berbeda. Kalau kita make cara pandang dunia, itu kita bakalan bingung ngelihat dia. Itu ya, kita bisa jadi bakal nggak tahu ini orang maunya apa, ini orang jalan pikirnya seperti apa kalau kita masih pakai cara-cara dunia. Tapi kalau kita sudah pakai dengan cara pandang lebih tinggi, baru kita bisa ngerti. Nah di sana ya, kalau dia mudah mengerti kita, kalau kita yang masih belum paham tentang rohani, tentang spiritual itu mungkin agak ngerasa beda kalau ngelihat dia. Nah kayak gitu ya, beda ngelihat dia. Dan kemudian ini orangnya memang simple banget ya, kepingin hidupnya tuh simple banget. Nah dia ini sebenarnya gemuruh di dalam hatinya itu kuat banget gitu ya. Sebenarnya dalam hatinya itu mungkin kemarahan, kebencian, kekesalan itu bolak-balik menghantam gitu. Tapi tadi dia mengolah itu menjadi sebuah
batu loncatan untuk dia menjadi orang yang semakin lebih baik lagi. Nah kayak gitu dia ya. Jadi apa itu dibilangnya, konflik batinnya ini kuat banget gitu, konflik batinnya ini. Tapi itu tidak mempengaruhi diri dia dalam berinteraksi dengan orang-orang ya, enggak. Ini sebenarnya kejujurannya itu ekstrim habis gitu ya. Dia bisa lihat ini yang kamu lakukan salah, ini yang kamu lakukan keliru gitu. Sebenarnya dia bisa melihat itu gitu ya, tapi belum tentu dia nanti akan sampaikan ke kamu. Nah di sana ya, belum tentu. Nah itu tadi, ini sebenarnya mudah marah ini orangnya, mudah marah. Tapi dia akan memanajemi emosi dia itu dengan sangat baik. Jadi itu juga yang paling banyak mengkuras dirinya. Jadi ada perlawanan, mari lihat di sini antara dia dengan dia, tarikan dunia dengan tarikan spiritual. Ini ada tarikan perlawanan yang sangat dahsyat di dalam dirinya dia, gitu ya. Nah, dan orang ini kalau mari lihat sudah banyak sekali mengalami kepahitan dalam kehidupan, gitu ya. Mungkin dia banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi. Misalnya, contoh ya, dia ini anak yatim piatu, kayak gitu ya, bisa. Atau dia pernah mengalami peristiwa kematian dari kekasihnya dia. Nah, bisa seperti itu. Ya, yang jelasnya ketika kamu ketemu dengan orang ini, dia sudah menjadi pribadi yang baru, gitu ya. Dia tidak lagi menjadi diri dia yang lama, tapi dia sudah bertransformasi menjadi diri dia yang baru, gitu. Dia mungkin kadang-kadang ya, maulah itu ini meledak kemarahan dia ke kamu, tetapi habis dari situ saya yakin dia tidak akan mengulangi hal yang sama lagi, gitu ya. Nah tadi mari bilang tarikan dunia itu kemarahan, anger, terus kesedihan, itu kan nature-nya manusia. Kadang-kadang itu mau terlihat dengan nyata dari tingkah lakunya dia, dari cara bicaranya dia. Tetapi tadi yakinlah itu tidak akan terjadi berulang-ulang, nggak akan terjadi berulang-ulang kayak gitu ya. Ya mungkin 2-3 kali dia lakukan, tapi 4-5-6 kali kayaknya enggak lagi gitu ya. Dia akan langsung sadar gitu, dia akan langsung menyadarkan dirinya sendiri, oh ini keliru nggak boleh lagi gitu. Makanya tadi mari bilang dia sebenarnya tidak butuh panduan dari luar dirinya dia, karena old soul-nya dia, jiwa tuanya dia itu akan membimbing dia. Jadi dengan ini kalian bisa akan saling menutupi ya, akan saling bikin balance. Karena kamu energinya itu yang antusias terhadap kehidupan, yang meledak-meletup terhadap kehidupan. Sementara dia pembawaannya lebih kayak tenang, agak cool. Nah, yang model kayak kita. Jadi cocok banget ini. Kalau kamu ngobrol apa, dia akan menjadi pendengar baik untuk kamu, gitu ya. Akan menjadi pendengar baik untuk kamu. Dia nggak akan kayak nyalahin kamu, dia nggak akan ngeritik kamu dengan tajam kayak gitu ya. Hanya di waktu-waktu tertentu saja dia yang mau ngomong, tapi pada kebanyakan situasi dia akan membiarkan kamu ada di atas panggung, gitu ya. Biarkan dia mainnya tuh di balik layar. Memang kayak gitu dia. Kamu orang sebagai lakon, gitu ya. Kamu sebagai aktor, kamu yang berdiri di depan, dia akan mensupport kamu dari belakang. Nah, kira-kira gitu ya. Dia akan mensupport kamu dari belakang. Jadi, dia itu nggak akan mencuri sinarnya kamu, gitu. Dia nggak akan curi momentumnya kamu. Dan ini orang akan membiarkan kamu menjadi diri kamu apa adanya, dan dia akan coba untuk memahami, gitu ya. Jadi dia terima kamu sebagai apa adanya dirimu, gitu. Gelap terangnya kamu dia akan terima. Nah,
di sana ya. Dan bahkan kalau kamu misalnya minta saran ke dia, itu bisa banget. Itu bisa banget ya. Apalagi kalau kalian bicara tentang ketuhanan, apa sih itu diri gitu ya. Kalau kamu ngomong ke dia, kamu bakal dapat jawabannya. Tapi berbeda kalau dia misalnya butuh arahan dalam artian duniawi ya. Kayak gimana aku harus cari uang misalnya gitu. Mungkin dia akan tanya sama kamu. Gitu ya. Bagaimana aku harus berpenampilan gitu. Dia akan tanya sama kamu. Nah, di sana bagaimana aku mengembangkan bisnisku, itu kamu, gitu ya, itu kamu, ada di kamu semua. Jadi ibaratnya kamu adalah sisi siang dan dia adalah sisi malam. Nah, di sana ya. Jadi klop tuh ya, yin dan yang di sini energi kalian ya, yin dan yang. Nah, jadi ini bisa orang memang dari Pisces, Scorpio, Cancer, Virgo, kemudian ini bisa Gemini, Libra, Aquarius. Gitu ya. Tapi tentu saja yang Gemini, Libra, Aquarius, energi airnya itu ya, energi perasaannya itu lebih mendominasi dia. Nah, gitu ya, di sana ya. Jadi ini mungkin memang usianya jauh di atas kamu. Kayak gini lah, usia 40-an ke atas. Nah, sana ya, rata-rata kecenderungan dari pembacaan ini berusia 40 tahun ke atas. Nah, gitu. Kemudian ini pasti jenggotan gitu ya, jenggotan, kumisan, bahkan mungkin ini ubanan kayak gitu ya. Walaupun usia dia mungkin agak muda, tapi dia punya kualitas jiwa tua di dalam dirinya. Tapi itu nanti akan mengikuti gitu ya. Misalnya ada 1-2 janggotnya itu sudah ubanan, misalnya kayak gitu ya. Walaupun perempuan ini uban bukan karena dia tidak sehat gitu ya, tapi ya bisa jadi itu DNA dan pembawaan perubahan kesadaran, bisa jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini orang langsing, kurus dari langsing menuju kurus. Kalaupun dia badannya berisi, itu tidak gemuk gitu ya. Orangnya lambat, tidak agresif ini, tidak ada gaya-gaya agresif di dalam dirinya, cool, tenang, pemikir dalam gitu ya. Nah, kemudian biasanya kulitnya ini pucat gitu ya. Walaupun dia cowok, kuning langsat menuju pucat. Nah, itu warna kulitnya ya. Kemudian kalau menurut Mari ini usia dia muda, tapi bisa tadi ya, raut wajahnya itu agak tua di sana. Atau kamu akan bisa melihat wajah dia ini berubah-ubah gitu ya. Kamu bisa melihat wajah dia berubah-ubah. Hari ini kamu ngelihat dia itu kayak wajah mudaan sedikit, cenderung kayak baby face. Tapi momen berikutnya kamu bisa ngelihat dia kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek, kayak gitu. Nah, di sana ya, berubah-ubah dia. Gitu. Misalnya gini, mungkin beberapa di antara kalian yang dengar Mari ngomong wajah berubah-ubah itu, mungkin kamu agak, masa iya sih ada. Mari salah satunya. Gitu. Mari salah satunya ya. Dan itu bukan klaim dirinya Mari, tapi orang-orang yang ngomong kayak gitu ke Mari. Gitu. Bahkan ada yang nggak kenalin Mari gitu ya. Karena dia ngeliat lain gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian orang ini simple banget ini cara dia berpenampilan. Itu simple. Gitu ya. Kalau kamu tuh kan masih mementingkan juga gimana lookingnya kamu gitu. Kalau dia sama sekali tidak penting dia. Pakai baju yang berwarna-warni, gak mau. Pakai potongan yang agak ribet, gak mau. Gaya kayak gini dong, gak mau. Nah gitu. Walaupun laki-laki, dia bisa panjangkan rambutnya entah sampai sepanjang apa. Nah gitu ya. Jadi penampilan itu kalau Mari bilang gak penting.
sama dia, untuk dia tuh nggak penting banget penampilan. Walaupun dia wanita, gitu ya. Simple sekali. Simple sekali dia nih. Gitu ya. Jadi ya penampilan dia tentu saja berbeda daripada orang kebanyakan, tapi mungkin akan ada orang bilang ini old soul, gayanya itu gaya kuno banget kayak gitu. Bisa. Baju warisan dari bapaknya dia gitu ya, itu bisa dia pakai untuk hari ini. Kira-kira gitu ya. Baju dia yang sudah dia beli bertahun-tahun lalu itu masih dia pakai hari ini. Gitu. Dia nggak ngerti nih pakai jas gitu ya, atau pakai baju gaun yang bunga-bungaan sana sini. Enggak. Dia nggak mau itu. Nggak masuk akal bagi dia itu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kalian adalah dua orang yang sangat jauh berbeda, baik dari secara penampilan gitu ya, ataupun dari kayak apa itu namanya ya, dibilang tentang semangat hidup kayak gitu ya. Kamu justru yang bisa buster dia gitu. Kalau kamu butuh ketenangan, datang ke dia. Nah gitu ya. Tapi kalau kamu butuh seseorang yang membakar semangatnya kamu, mungkin tidak. Dia cenderung yang bilang tenang, santai, nggak ada yang harus dikejar, nggak ada yang harus diburu. Dia justru agak ngerem kamu gitu ya, hadir dia dalam hidup kamu sebagai remnya kamu. Kadang-kadang kamu itu mau agak sedikit serampangan kayak gitu ya, Gemini ya. Kadang-kadang kalian mau impulsif, melakukan dulu baru mikir belakangan. Nah, orang ini nanti yang akan kasih pandangan, kalau kamu lakukan ini kamu bisa kayak gini loh, kamu udah siap nggak gitu. Misalnya kamu stres tentang pekerjaan kamu, ngapain kamu stres, bawa aja tenang, toh uang nggak dibawa mati. Nah kira-kira kayak gitu ya. Tentu saja dengan bahasa-bahasa yang kalau saya bilang sih ini bahasa yang bijaksana sebenarnya ya. Nah gitu. Oke, baik, itu aja ya Gemini ya. Semoga kamu paham dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.